Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9. Hari ini hari pertama pembelajaran dari rumah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini saya juga masih mengampu mata pelajaran TIK untuk kelas 9. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, siapkan terlebih dahulu buku catatan TIK dan alat tulis kalian untuk mencatat materi-materi yang akan saya sampaikan. Nanti, apabila penjelasan ataupun materi dari videonya terlalu cepat, kalian bisa mempause dulu atau kalian bisa menghentikan dulu videonya, kemudian mencatat materinya. Bisa dimengerti ya? Untuk materi pembelajaran pertemuan hari ini, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian tentang internet. Yang kedua, sejarah internet. Dan yang ketiga adalah perkembangan internet. Untuk materi pertama, pengertian internet. Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan atau penghubung. Sedangkan pengertian internet itu sendiri adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP/IP. TCP/IP ini bacanya TCP/IP. Lalu, apa itu TCP/IP? Di sini sudah dijelaskan. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol ini dijadikan satu nama karena fungsinya sama-sama bekerja dalam mengkomunikasikan suatu data. Dengan internet, kamu bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari jutaan situs web yang tersebar di seluruh dunia. Jadi, dengan menggunakan internet, kamu tidak hanya bisa mengakses informasi yang ada di kotamu atau di Indonesia saja, tapi kamu juga bisa mengakses informasi dari seluruh dunia. Sekarang ini, melalui internet, kita bisa melakukan jual beli atau yang biasa kita sebut dengan online shop. Pelajar dapat dengan mudah mencari informasi ke seluruh perpustakaan yang ada di dunia. Jadi, pelajar-pelajar seperti kalian ini bisa dengan mudah mencari informasi tentang mata pelajaran atau mencari informasi tentang materi-materi yang diajarkan di sekolah melalui internet. Untuk selanjutnya, seorang mahasiswa tidak harus pergi ke kampusnya karena kuliah dilakukan secara online. Ini sama seperti yang sedang kita lakukan saat ini, sekolah online. Kalian bisa melakukan sekolah online karena adanya internet. Materi selanjutnya, sejarah internet. Kalian bisa lihat gambar pada video ini. Ini adalah ilustrasi dari jaringan internet. Jadi, jaringan internet ini tidak hanya terhubung dalam satu negara, tetapi jaringan internet ini terhubung di satu dunia. Jadi, kalian bisa mengakses internet di mana saja, kapan saja, dan kalian bisa mencari informasi dari seluruh dunia.
Internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET. Jadi, pada tahun 1969 ini, nama dari internet ini belum internet, tapi namanya masih ARPANET karena pemiliknya adalah Amerika. Jadi, namanya masih ARPANET dan masih bisa digunakan di Amerika Serikat saja. Pada saat itu, tahun 1969, belum bisa digunakan di seluruh dunia, masih bisa digunakan di Amerika Serikat saja. Kemudian, awal tahun 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET. Selanjutnya, internet mulai dikembangkan untuk kepentingan akademis dengan bekerja sama dengan beberapa university seperti UCLA atau University of California at Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Kemudian, pada tahun 1992, P-Way meluncurkan perangkat lunak untuk mengakses internet dengan nama Viola dan didistribusikan bersama CERN WWW atau biasa disebut dengan WWW. Kemudian pada tahun 1993, Inter-NIC didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran nama domain, sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan internet. Jadi, mulai tahun 1993 ini, internet sudah mulai menyebar ke negara-negara lain selain Amerika Serikat. Kemudian, di sini bisa dilihat, sekitar tahun 1994, pengguna internet untuk bisnis pertama kali dipakai oleh perusahaan Pizza Hut. Perusahaan makanan Pizza Hut itu pertama kali menggunakan internet pada tahun 1994. Kemudian, 1 tahun kemudian, atau di tahun 1995, layanan akses internet mulai dibuka untuk masyarakat umum oleh perusahaan CompuServe, America Online, dan Prodigy. Baru sekitar tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia. Jadi, warga negara Indonesia ini pertama kali bisa mengakses internet itu pada tahun 1994. Materi selanjutnya, perkembangan internet. Dalam dunia internet, ini ada satu situs atau satu alamat web yang isinya menampilkan pengguna-pengguna internet di seluruh dunia. Jadi, melalui website ini, www.internetworldstart.com ini, kalian bisa tahu berapa sih jumlah pengguna internet di seluruh dunia ini. Berdasarkan dari data situs ini, dari data situs www.internetworldstart.com, ternyata pengguna internet di seluruh dunia terus meningkat. Hampir setiap perusahaan, lembaga pemerintahan, swasta, bahkan perorangan terus berupaya untuk menampilkan profil masing-masing di internet. Sehingga setiap perusahaan, lembaga, organisasi, bahkan perorangan dituntut untuk menyediakan fasilitas internet. Contoh kecil penyedia layanan internet adalah sekolah kita. Di sekolah kita itu ada layanan internet berupa Wi-Fi yang bisa diakses seluruh warga sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Berikutnya, grafik perkembangan internet.
Yang pertama, perkembangan pengguna internet di seluruh dunia antara tahun 2000 sampai 2008 rata-rata mencapai angka 275,4%. Berikutnya, pengguna internet di seluruh dunia yang menunjukkan bahwa perkiraan penggunaan internet sampai Maret 2008 mencapai angka 1.355.110.631 orang. Jadi pada tahun 2008 ini saja pengguna internet di seluruh dunia sudah mencapai 1 miliar lebih. Kemudian, penggunaan internet di Asia paling banyak ialah negara Cina. Di peringkat berikutnya yaitu Jepang, kemudian ada India, kemudian Korea Selatan, dan Indonesia menduduki peringkat kelima. Jadi, di seluruh negara Asia, Cina ini adalah pengguna internet paling besar. Pengguna internet nomor 1 di Asia. Kemudian, pengguna internet nomor 2 se-Asia yaitu Jepang. Pengguna internet ketiga se-Asia yaitu India. Kemudian pengguna keempat yaitu Korea Selatan, dan pengguna internet terbesar kelima di Asia adalah Indonesia, negara kita. Kemudian, data terbaru, data statis tahun 2009 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 95,2 juta orang, tumbuh 13,3% dari 2007 yang sebanyak 84 juta pengguna. Jadi, pada tahun 2018 ini, pengguna internet di Indonesia sebanyak 95,2 juta orang. Sedangkan pada tahun 2017, pengguna internet di Indonesia adalah 84 juta pengguna. Naik 13,3% dari tahun 2007 ke 2008. Pada tahun selanjutnya, pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018 sampai periode 2023. Jadi, menurut prediksi data statis tahun 2019, pengguna internet di Indonesia ini akan semakin meningkat sebanyak 10,2% setiap tahunnya. Seperti itu. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa penjelasan tentang pengertian internet, sejarah internet, dan perkembangan internet di Indonesia. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Ini ada 5 soal, silahkan ditulis di buku tulis soal beserta jawabannya, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor saya. Ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, bisa langsung WA ke nomor saya. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Selamat
mengerjakan tugas. Dan saya tunggu tugasnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.